Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan mengelola retail, kemudian ada grosir dan juga market logistik atau pasar logistik ya. Jadi di sini nanti kita akan bahas retailing itu apa, kemudian jenis-jenisnya itu ada apa aja ya. Kemudian ada grosir, harga grosir, diskon ya. Kita akan bahas di bab ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan, sebelum kita masuk ke materi ya, ini mungkin saya ada case study dari Uniqlo. Jadi, Uniqlo ini sudah menemukan potongan kain yang terbaik. Makanya kenapa kalau kita pakai produk-produk Uniqlo, kita ngerasa self efficacy kita jadi naik, kita jadi pede gitu. Ini loh, aku beli dari Uniqlo gitu. Selain kalau mungkin di kalangan mahasiswa terhitung cukup pricey, tetapi di luar negeri sana ini Uniqlo merupakan harga yang terjangkau ya, terhitung terjangkau karena Uniqlo ini memposisikan dirinya itu sebagai satu-satunya merek yang lifewear ya, yang bisa dipakai sehari-hari di dunia, yang berarti pakaian sehari-hari ini bukan hanya pakaian biasa gitu ya, tapi memang kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi. Selain berkualitas tinggi juga modis ya, jadi nggak ketinggalan zaman, nggak kuno, terlihat masih trendy, masih fashionable gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kalau biasanya kita pakai barang sehari-hari yang kualitasnya bagus terus modis, itu kan relatif dengan harga mahal ya. Tetapi Uniqlo ini enggak, di luar negeri sana gitu. Uniqlo ini termasuk yang affordable price atau harga yang terjangkau. Dan juga ketika kita pakai produk-produk Uniqlo itu ya, baju terutama, itu nyaman dipakainya. Nah, jadi selain memang Uniqlo ini mengunggulkan harga ya, harga produk yang affordable, mereka itu memiliki desain yang cukup fashionable juga gitu, sehingga desain ini yang membantu menarik pelanggan, termasuk kita-kita ini ya, termasuk kalian semua, saya juga ya. Dan sesuai namanya ya, Uniqlo ini unik gitu karena dia kerjasama dengan berbagai uh, orang gitu ya, berbagai seniman, mitra, berbagai artis, semuanya diajak kerjasama. Jadi nggak hanya brand-brand yang diajak kerjasama, tetapi seperti influencer, kemudian seniman, kayak gitu. Jadi Uniqlo ini salah satunya ya, dia bermitra dengan seniman dan juga desainer terkenal ya, seperti dari Jerman ya, yaitu Jill Sander. Nah, karakteristik positif yang memang dipunyai Uniqlo ini juga diintegrasikan sebagai karakteristik yang bisa menarik perhatian orang-orang Jepang terutamanya. Ini saya ngomongin di luar negeri yang memang terkenal dalam dunia layanan pelanggan gitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kita kalau pakai produk Uniqlo udah ngerasa kita pakai produk yang cukup high end. Tapi ketika di luar negeri sana, produk Uniqlo ini ya seperti produk yang kita pakai sehari-hari gitu ya, mungkin karena memang ada faktor pertumbuhan ekonominya, tingkat pendapatannya dan lain-lainnya, sehingga di luar negeri Uniqlo ini dirasa barang yang memang kualitasnya bagus tapi harganya affordable. Beda kalau misalkan kita di sini ya, mungkin di Indonesia bagi orang-orang yang finansialnya menengah ke atas ngerasa Uniqlo ini murah, tetapi untuk yang mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun, misalkan kantong mahasiswa ya yang masih diberi uang saku sama orang tuanya, ketika beli Uniqlo ini juga ngerasa produk yang mahal. Jadi ketika kita pakai produk Uniqlo, self efficacy kita jadi naik, tingkat kepercayaan diri kita jadi naik gitu. Nah, uniknya lagi ya, seperti namanya, di Uniqlo ini terdapat yang namanya advisor atau penasihat yang bisa membantu pelanggan menemukan apa yang mereka butuhkan dan juga tetap menjaga toko itu supaya rapi dan bersih setiap saat ya. Pengalaman saya ketika belanja ke Uniqlo biasanya padahal saya baru lihat-lihat aja, tapi adalah yang nyamperin gitu, mau cari produk apa kak, mau cari barang apa kak, biasanya ditanyain kayak gitu. Nah, kalaupun misalkan saya bilang, Mbak, mohon ditunjukkan dong untuk tempat kaos kaki di bagian mana ya, atau jaket wanita di bagian mana ya, oh di sana kak. Nah gitu, itu namanya advisor yang bisa mengarahkan kita menemukan. Kadang kan kalau misalkan kita ke Uniqlo kita bingung, tempat baju cowok di mana ya, tempat baju cewek di mana ya, tempat blus cewek di mana, baju kerja di mana. Soalnya biasanya itu displaynya itu berubah-ubah gitu. Jadi misalkan hari ini yang ada di display depan itu yang barang terbaru, misalkan blus, tapi ketika produk itu stoknya tinggal dikit, biasanya produk itu digeser ke belakang, jadi yang di display bukan produk itu lagi. Nah kita kan lewat Uniqlo misalkan kemarin
kemudian seminggu lagi baru kepikiran, kayaknya kemarin di Uniqlo ada blus bagus nih buat berangkat kerja, pengen ke Uniqlo lagi. Ketika kita ke Uniqlo, yang di display sudah bukan blus itu lagi, tetapi tidak menutup kemungkinan blus itu masih ada ya. Jadi kita tanya aja sama penasihat atau advisernya lah gitu. Jadi memang advisor ini dilatih untuk memproyeksikan cara Uniqlo ini berinteraksi dengan para pelanggan. Kemudian fast retailing ini terus merevolusi industri pakaian retail dengan menciptakan pengalaman retail yang inovatif. Kemudian di tahun 2013 Uniqlo juga punya proyek ya, tadi seperti yang udah aku bilang, gak hanya proyek dengan seniman, desainer, ataupun dengan influencer ya. Uniqlo ini juga berpartner dengan berbagai brand, berpartner dengan berbagai perusahaan ya, bahkan dengan Museum of Modern Art atau MoMA di New York ya. Ini juga bisa meningkatkan visibilitas perusahaan di seluruh dunia dengan memungkinkan Uniqlo ini menawarkan berbagai kaos dan t-shirt dengan desain yang memang kekinian lah istilahnya kalau zaman sekarang ya, dari seniman kontemporer dan juga master pop mapan seperti Andy Warhol. Nah, kemudian di musim gugur di tahun 2015 ya, Uniqlo ini juga mengumumkan Magic for All ya. Ini kemitraannya dengan produk konsumen Disney. Siapa sih yang gak kenal Disney ya? Sehingga seperti yang digambar ya, logo atau ikonik Disney dipajang di bagian paling depan. Itu menandakan bahwa Uniqlo ini sedang ada proyek bareng dengan Disney gitu, sedang ada garap suatu project lah, misalkan baju ataupun apapun itu gitu. Dan perusahaan ini bertujuan untuk merevolusi bisnis retail jadi lebih supaya menjadi pusat distribusi yang canggih ya. Awalnya mulai di Tokyo. Kemudian Uniqlo ini juga menciptakan cara berbelanja yang baru gitu. Jadi misalkan nih ada sebuah toko Uniqlo yang memang kehabisan sebuah produk ya, tetapi pelanggan tuh pengen banget sama produk itu. Kalau misalkan toko-toko biasa atau Uniqlo yang sekarang itu kan bisa datang lagi lain waktu Kak, ketika produk sudah ready lagi akan kami infokan, biasanya kan ngomong kayak gitu nih. Tetapi Uniqlo ini pengen menciptakan cara berbelanja yang baru, yaitu Uniqlo ini bisa pesan dari toko virtual mereka dan juga bisa mengirimkan kepada pelanggan pada saat mereka tiba di rumah. Jadi ketika pelanggan datang ke Uniqlo, Mbak aku mau yang kayak gini dong, kemarin kayaknya ada, mohon maaf Kak sekarang lagi kosong, misalkan gitu dari Uniqlo-nya. Tetapi nanti kalau kakak bersedia, kami dapat memesankannya via toko virtual ya, dari Uniqlo juga. Dan ketika nanti kakak sudah sampai rumah, kemungkinan besar produk juga akan beriringan sampai ke rumah kakak kayak gitu. Jadi inilah yang inovasi yang dibuat oleh Uniqlo, cukup menarik ya. Jadi kan kita kadang nggak kebayang nih, misalkan kita datang ke suatu tempat pengen beli dan ternyata nggak ada, ya udah bisa pulang gitu. Tapi Uniqlo mengupayakan supaya Uniqlo ini nggak kehilangan konsumen gitu. Jadi perkembangan yang cepat di dunia retail Uniqlo ini memang tujuannya adalah untuk mencapai penjualan dan menjadi pengecer khusus pakaian di label pribadi yang paling terbesar di dunia. Nah, kemudian ketika kita ngomongin retailing ya, sebenarnya apa sih retailing itu? Retailing ini tuh mencakup semua aktivitas yang terlibat di dalam penjualan produk ataupun jasa ya, langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non bisnis. Misalkan kita datang ke swalayan Superindo misalkan, nah kita beli buah, kan kita nggak mungkin tuh beli buah untuk dijual lagi karena harga di situ sudah harga retail ya, bukan harga grosir gitu. Beda lagi kalau misalkan ada promo ya, promo ini nggak termasuk ke dalam retailing, tetapi untuk Superindo ini masuk ke dalam retailing. Atau juga misalkan kita kesana untuk beli sekedar mie instan, harganya pasti sama atau justru lebih mahal karena ada pajak toko gitu. Nah, itu namanya retailing karena apa? Itu dikonsumsi oleh konsumen akhir gitu. Ketika saya ke Superindo beli mie instan, ya udah, saya nggak bisa jual lagi karena harga di pasaran sudah sama dengan harga yang saya beli gitu. Jadi bukan harga grosir. Nah, tetapi sekarang banyak institusi ya, mulai dari produsen, grocery dan juga pengecer ini yang bisa melakukan penjualan ecer gitu. Jadi kadang kita lihat misalkan di toko-toko jual grosir dan ecer gitu kan. Nah, itu termasuk bagian dari retailing juga. Nah, tetapi sebagian besar retail ini dilakukan oleh pengecer yang memang bisnis penjualan utamanya itu berasal dari retail. Jadi retail ini memainkan peran yang sangat penting di sebagian besar marketing channel. Nah, retailer ya, ini ketika kita ngomongin connecting brand with consumer ya,
atau menghubungkan antara merek dengan konsumen. Jadi ada yang namanya retailer. Ini adalah sebuah bisnis yang memang penjualannya itu yang paling utama berasal dari retail. Jadi retailer menghubungkan merek dengan konsumen itu di fase akhir proses pembelian atau bahkan pada titik pembelian. Nah, banyak pemasar menganut konsep shopper marketing. Apa sih shopper marketing ini? Shopper marketing ini berfokus pada seluruh proses pemasaran mulai dari pengembangan produknya, mereknya, logistiknya, promosi dan juga merchandising ya untuk mengubah shopper menjadi buyers. Nah, perlu ditekankan di sini ya shopper menjadi buyers baik selama belanja di dalam toko ataupun online ataupun via mobile ya. Shopper menjadi buyers. Jadi ketika kita datang ke grocery store, kita datang ke swalayan, kita datang ke hypermart misalkan, kita datang ke Superindo, kita datang ke pokoknya ke gerai retail ya, kita itu namanya adalah shoppers. Belum tentu kita jadi buyers. Kenapa? Ketika kita datang ke situ, kita adalah seorang pembelanja, tetapi belum tentu kita jadi beli gitu. Kita datang lihat-lihat, kalau misalkan ada yang cocok dibeli, itu namanya adalah shopper menjadi buyers. Tapi kalau kita datang kemudian ngerasa ada yang nggak cocok nih, nggak nemuin barang di sini atau habis, jadi kita dinamakan shoppers karena belum jadi buyers, karena kita belum beli. Ya, seperti itu. Jadi setiap upaya pemasaran yang dirancang dengan baik itu bisa berfokus pada perilaku pembelian pelanggannya. Kemudian ada yang namanya dramatic growth of online and mobile shopping. Jadi pertumbuhan yang sangat dramatis ya kalau kita ngomongin tentang shopping di online maupun lewat mobile gitu, karena sudah menambah dimensi baru di dunia shopper marketing. Nah, kemudian retailing ya, dengan quote moment of truth itu sebenarnya nggak hanya terjadi di toko gitu. Sekarang kita belanja lewat handphone aja kita sudah menaruh kepercayaan kepada online shopping tersebut gitu ya. Jadi Google ini sekarang juga mendefinisikan zero moment of truth ya, karena ketika konsumen memulai proses pembelian ya dengan mencari dan mempelajari produk secara online. Jadi kalau dulu nih kita percaya sama produk ini, misalkan baju ya, kita percaya baju ini kualitasnya bagus, sekarang kita datang ke toko, kita pegang langsung barangnya ya, kita coba dulu gitu di fitting room ya, kita lihat di badan kita pas atau enggak. Tetapi sekarang hanya bermodalkan misalkan nama bahan ya, katun gitu, kemudian LD-nya berapa, panjang bajunya berapa dan lain-lain, kita sudah menaruh kepercayaan di dalam toko online tersebut yang jual baju. Makanya kenapa Google mendefinisikan zero moment of truth. Jadi sekarang tuh momen kepercayaan tuh benar-benar ke zero gitu loh, istilahnya kayak nggak ada. Bukannya nggak ada, tetapi orang tuh hampir semua bisa menaruh kepercayaan mau ke toko online maupun ke toko offline gitu. Jadi sekarang kalau dulu nih online kan diragukan ya, dan tingkat kepercayaannya kan rendah. Sekarang justru kebalik, justru tinggi gitu, karena di toko barang yang kita pengen di toko offline itu biasanya lebih mudah kita temuin di online gitu. Jadi belum tentu barang yang kita pengen tuh ada di toko offline, tapi di online tuh ada, padahal kita cukup berselancar aja di handphone, nggak perlu datang, nggak perlu capek, nggak perlu keluar bensin, nggak perlu keluar uang parkir, tapi kita udah bisa dapetin, tinggal klik-klik aja dari handphone kayak gitu. Kemudian ada yang dinamakan omni-channel retailing. Ini adalah menciptakan pengalaman pembelian di lintas saluran tanpa ada batasan, yang mengintegrasikan belanja di dalam toko online maupun mobile. Nah, konsumen saat ini tuh sudah menjadi omni-channel buyers kalau kita tahu ya, kalau kita sadari. Ya seperti tadi, omni-channel buyers itu apa sih? Yaitu yang menciptakan pengalaman pembelian lintas saluran tanpa ada batasan. Yang membuat sedikit perbedaan itu ya antara belanja di dalam toko online dan offline ya. Untuk pembeli ini ya, pembelian tertentu mungkin terdiri dari melihat produk secara online dan juga bisa membeli dari pengecer online tanpa pernah menginjakkan kaki di toko eceran ya. Nah tadi ya, pengalaman pembelian itu nggak hanya datang ke toko gitu, tetapi online itu juga sekarang bisa kok kita tahu pengalaman pembeliannya seperti apa, tinggal kita cari aja ulasannya bagus atau enggak ya. Nah, selain itu mereka mungkin bisa menggunakan smartphone untuk melihat pembelian dengan cepat atau bahkan saat berada di toko retail. Nah, misalnya nih, biasanya kita kan sering lihat nih konsumen memeriksa item di rak, sementara pada saat yang sama mereka menggunakan aplikasi untuk mencari kupon atau mungkin cari reviewnya dan harganya di online ya, atau di marketplace gitu. Di sini contohnya adalah Amazon. Jadi memang akhir-akhir ini shopper marketing itu ya, and the point of purchase itu go well beyond in store buying. Jadi gini,
Misalkan nih kalian datang ke toko kosmetik, ya saya contohkan toko kosmetik atau toko sepatu lah, toko sepatu yang general ya, yang unisex gitu, toko sepatu. Misalkan kita ke toko sepatu ada merek Adidas, nah kita lihat tuh, oh harganya 500.000. Nah pada saat yang bersamaan kita sambil lihat-lihat nih, kita pegang sepatunya, oh ini bagus gini-gini, kita sambil cari kodenya, kita cari di online, kita cari di marketplace, ternyata di marketplace harganya cuma 300. Nah ini yang dinamakan contohnya di sini tadi ya, omnichannel retailing. Jadi ketika kita lagi pilih produk, kita juga membandingkan di sini dalam arti reviewnya gimana, harganya di online sama yang kita datengin di toko itu berapa gitu ya. Sering kan kita kayak gitu. Kemudian kosmetik, misalkan kita lihat ketika kita datang ke store, misalkan mau beli makeover ya, itu kita lihat, oh nggak ada diskon, harganya normal. Ketika kita berselancar ke marketplace, oh ini ada diskon 20%, lumayan, ya udah deh nggak jadi beli di toko offline-nya, aku mau beli di toko online-nya aja, kayak gitu. Nah sekarang kita ngomongin jenis retailer ya, ada 3. Yang pertama ada store retailers, ada non store retailers, dan ada retail organization. Nah oke, kita ke store retailer. Jadi toko retail ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran ya, mulai dari salon tata rambut atau mungkin restoran milik keluarga hingga gerai yang besar seperti Costco atau Walmart. Nah, toko retail ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, ada amount of service atau layanan servisnya atau jumlah layanannya lah gitu. Kemudian ada length and breadth gitu, ada relative price, ada harga relatif, ada pendekatan organisasi atau organizational approach. Nah, di dalam amount of service ini berbagai jenis pelanggan dan produk ini memerlukan jumlah layanan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan layanan yang bervariasi, pengecer ini atau retailer ini bisa menawarkan salah satu dari 3 tingkatan layanan. Yang pertama ada layanan mandiri atau self-service, ada limited service atau layanan terbatas, dan ada full service atau layanan penuh. Nah, sekarang kita bicara lebih lanjut ya tentang self-service. Ini adalah melayani pelanggan yang memang bersedia melakukan proses pencarian, bahkan membandingkan, kemudian mereka memilih sendiri untuk menghemat waktu atau uang. Jadi self-service ini adalah dasar dari semua operasi diskon yang memang biasanya digunakan oleh retailer yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti supermarket, dan juga barang-barang belanja cepat yang memang mereknya itu udah terkenal gitu. Jadi kita bisa nentuin kita mau menghemat waktu atau menghemat uang. Kalau misalkan kita mau menghemat waktu ya kita kesampingan tuh harga. Tapi kalau misalkan kita mau hemat uang ya kita cari-cari diskon sebanyak mungkin gitu. Kemudian ada limited service retailers, ini memberikan lebih banyak bantuan penjualan karena mereka membawa lebih banyak barang belanjaan yang memang memerlukan informasi pelanggan. Peningkatan biaya operasi mereka menghasilkan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada full service retailers, seperti toko khusus kelas atas yang memang membantu pelanggan dalam setiap fase proses belanja. Nah biasanya ini full service store itu membawa lebih banyak barang khusus yang dibutuhkan atau diinginkan pelanggan untuk sekedar meminta bantuan atau saran. Nah mereka ini menyediakan lebih banyak layanan ya, yang memang menghasilkan biaya operasi yang jauh lebih tinggi. Biasanya yang full service retailer ini lebih mahal gitu. Biaya yang lebih tinggi ini diteruskan ke pelanggan sebagai harga yang lebih tinggi. Makanya kenapa kalau misalkan kita beli barang nih, contohnya mobil tuh bisa jadi full service retailer. Kenapa? Karena ketika kita udah pasti mau beli mobil, itu pasti salesnya itu buntutin kita gitu. Ada yang bisa saya bantu bapak gitu, mau cari mobil model apa, mau cari yang spesifikasinya bagaimana, mungkin bla 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 bla, sehingga nanti ada beberapa biaya yang dibebankan. Atau enggak mungkin di rumah makan, di restoran cepat saji, atau all you can eat yang memang ada jasa untuk memotongkan dagingnya dan lain-lain, sehingga harga makanan itu terkesan lebih mahal, padahal itu termasuk dari full service retailers. Atau mungkin teman-teman bahkan sudah pernah menemukan atau sudah pernah mengalami ya, kadang kita kalau makan di mana gitu ada tulisannya selain PPN itu ada yang namanya service masuk ke dalam nota, ke dalam bill. Misalkan kita makan 500.000, PPN 10% jadi 550.000, tetapi di bawah itu ada tulisannya service gitu, biasanya 5% atau berapa persen gitu. Itu termasuk ke dalam amount of service, berapa jumlah service yang ada di suatu produk, suatu gerai retail atau apapun itu ya. Nah ini tadi ada limited service kayak di toko pakaian. Untuk self service ya di supermarket kita bisa milih nih, kalau misalkan kita belanja ke hypermart misalkan di swalayannya ya,
di supermarketnya. Kita pengen beli keju, kalau kita milih dulu mau keju cheddar, mau keju mozzarella, mau keju apa yang mereknya A B C D E, kalau kita milihnya lama banget ya. Kita lihat diskon yang paling murah gitu, ini biasanya banyak dilakukan oleh ibu-ibu terutama ya, mbak-mbak, ibu-ibu ya, kalau misalkan belanja tuh ngeliat harga gitu. Kita bisa milih kita mau menghemat uang atau menghemat waktu. Biasanya untuk para pekerja kantoran yang memang punya waktu belanja lebih sedikit, mereka beli yang biasanya dibeli, misalkan beli apa ya, teh merek Dandang misalkan, ya udah diambil aja merek Dandang, atau teh Sosro ambil aja Sosro gitu. Tapi kalau misalkan emak-emak, ibu-ibu atau mbak-mbak, biasanya cenderung ke wanita yang misalkan milih-milih harga gitu, ternyata Tongji tuh lagi promo 50%, ya udah kita ngambilnya Tongji. Kita urutin dulu tuh mana yang paling murah. Dandang ini segini, beda 100 rupiah aja tuh para ibu-ibu tuh tahu gitu. Itu kita namakan self service. Kemudian ada self selection dan juga ada full service. Full service di sini untuk barang-barang high end ya biasanya, misalkan atau sunglasses atau apapun itulah. Nah, ini ada tipe retailer ya berdasarkan length and breadth-nya. Pengecer juga bisa mengklasifikasikan berdasarkan panjang dan luasnya dari beragam produk mereka. Ya, ada yang namanya specialty store, ada department store, ada supermarket, convenience store, discount store, off-price retailer, dan juga ada superstores ya. Seperti yang kita tahu ya, ini saya berusaha untuk menerjemahkan tetapi tidak mengurangi makna atau arti dari deskripsi masing-masing jenis retailernya ya di slide selanjutnya. Nah, ini ada specialty stores atau toko khusus. Ini supaya mahasiswa atau teman-teman semua lebih mudah aja dalam memahami gitu. Ini adalah pengecer yang menjual kategori barang-barang tertentu dengan pilihan merek yang banyak tapi jumlahnya terbatas. Contohnya toko buku atau kacamata, sunglasses ya. Biasanya kan memang pilihan mereknya banyak, tapi untuk merek A, B, C itu hanya produksi 2, hanya produksi 3 gitu. Kemudian Sephora gitu. Ada lagi yang kedua itu toko serba ada atau department store. Ini adalah pengecer yang mempunyai beberapa lini produk, di mana setiap lini produk ini dioperasikan sebagai sebuah departemen yang terpisah dengan menggolongkan barang-barang yang dijual untuk pria, wanita, anak-anak, alat rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya gitu. Ada lagi pasar swalayan atau supermarket. Ini adalah pengecer yang atau retailer yang beroperasi secara besar, yang memang memiliki biayanya rendah biasanya, tetapi volume penjualannya tinggi. Nah, sifat swalayan ini dirancang untuk melayani kebutuhan-kebutuhan total konsumen akan produk perlengkapan rumah tangga. Contohnya Kroger gitu, atau misalkan Hypermart, Super Indo, swalayan ada. Apapun itulah swalayan yang ada di masing-masing daerah kalian, itu masuknya supermarket. Karena apa? Biayanya biasanya lebih murah, tapi memang volume penjualannya tinggi. Apalagi kalau ada diskon, itu ada kabar besok weekend diskon, itu kalian datang hari Sabtu jam 9 aja misalkan bukanya, ntar siang datang udah nggak kebagian tuh barang ya. Itu di swalayan kayak gitu. Kemudian ada convenience store atau toko kebutuhan sehari-hari. Ini adalah pengecer yang memang relatif kecil dan berada pada wilayah-wilayah pemukiman. Waktu bukanya cukup panjang ya, bisa jadi buka selama seminggu atau memiliki produk yang memang terbatas untuk kebutuhan sehari-hari yang perputarannya itu tinggi. Kemudian ada discount store atau toko diskon. Adalah pengecer yang menjual barang-barang standar dengan harga yang lebih rendah karena menerima margin yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. Ada juga off-price retailer ya. Ini adalah pengecer yang membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga grosir ya, kemudian membebani konsumen dengan harga eceran yang lebih rendah. Ada 3 jenis utama ya dalam off-price retailer ini gitu. Ada yang namanya toko pabrik, toko independen, dan juga toko gudang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada toko super ya, toko kombinasi dan pasar hyper seperti ini ada superstore, combination store, dan hypermarket gitu. Nah, ini untuk toko super adalah toko ini, sorry ya typo, biasanya kalau memang otomatis tuh gitu ngetik toko jadi tuk gitu ya. Toko super adalah toko yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan total konsumen untuk jenis-jenis makanan yang dijual secara rutin dan jenis-jenis non makanan. Nah, toko super ini biasanya menawarkan pelayanan dalam bidang laundry, cleaning, ya, maintenance, biasanya maintenance kayak sepatu atau reservasi tempat makan siang kayak gitu.
Nah, kemudian ada toko kombinasi. Ini adalah diversifikasi dari pasar swalayan. Nah, dan dengan memasukkan produk obat-obatan tapi dengan resep dokter. Ada lagi pasar hyper. Ini kombinasi antara pasar swalayan, toko-toko diskon, kemudian retailer ya, memang jenis produknya lebih daripada barang yang dijual secara rutin. Furniture ada di sini gitu. Ya, jenis-jenis pakaian dan produk lainnya juga ada kalau misalkan di hypermarket. Nah, yang terakhir ada katalog showroom. Ini adalah toko yang menjual barang-barang yang memiliki brand, memiliki nama. Jadi gampang dijualnya dan memiliki margin yang tinggi, apalagi ketika ada diskon itu masih memiliki margin yang tinggi. Nah, ini ada relative price. Kalau kita tadi ngomongin amount of service, ada yang namanya relative price juga. Jadi pengecer ini bisa diklasifikasikan menurut harga yang mereka tetapkan. Nah, sebagian besar pengecer ini mengenakan harga reguler dan menawarkan barang dan layanan pelanggan dengan kualitas yang normal. Ketika yang lain menawarkan barang dan jasa berkualitas tinggi tetapi dengan harga yang lebih tinggi juga gitu. Nah, pengecer yang menampilkan harga rendah adalah toko diskon dan off price retailers yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini saya bahas lebih lanjut ya tentang discount price. Jadi di dalam relative price itu ada yang namanya discount price. Contohnya adalah Walmart. Walmart ini kan dia ngejual barang-barang dagangan yang standar tetapi harganya itu lebih rendah. Ya memang Walmart ini menerima margin yang lebih rendah juga, tetapi kan volume penjualannya tinggi, jadi perputaran uangnya tuh justru bagus gitu. Nah, awalnya diskon store ini memang memotong pengeluaran dengan menawarkan sedikit servis atau sedikit layanan ya, seperti gudang di distrik sewa yang rendah, gudang dari Walmartnya maksudnya ya. Kemudian potongan harga sebenarnya sampai hari ini itu sudah meningkatkan di lingkungan toko Walmart dan meningkatkan layanan Walmart. Dan pada saat yang bersamaan juga bisa menjaga harga itu tetap rendah melalui operasi yang ramping dan efisien. Kemudian ada pemberi diskon ya, itu namanya big box seperti Walmart. Ini tuh sudah mendominasi kancah retail sebenarnya. Bahkan small box atau pemberi diskon yang small box ini sudah mendekati lingkungan ekonomi yang bagus gitu, sudah merambah ke situ. Contohnya adalah leader price. Ya, kita memang tahu ya bahwa leader price ini memahami bahwa konsumen ini mencari barang yang berorientasi pada nilai. Jadi ingin membelanjakan secara baik gitu, secara tanggung jawab uangnya gitu, dan juga menuntut untuk retailer supaya retailer ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen ketika konsumen belanja di situ gitu. Nah, leader price core value ini menawarkan harga rendah sembari mempertahankan kualitas yang bagus juga. Nah, untuk itu rangkaian produk ini dipilih dengan seksama, dengan cermat ya, sehingga konsumen ini nggak perlu cari di tempat lain untuk mendapatkan nilai uang yang lebih baik, atau maksudnya gini, untuk mendapatkan nilai uang yang lebih baik tuh. Jadi ketika konsumen datang ke situ yang memiliki reader price core value, itu konsumen ngerasa nggak sia-sia ngebelanjain uangnya gitu. Terlebih harganya tuh juga affordable, jadi udah klik banget sama toko itu gitu, karena harganya juga nggak gitu mahal, jadi aku nggak sia-sia ngerasa beli produk ini kayak gitu. Nah, yang kedua ada off price retailer. Jadi ini adalah pengecer yang membeli dengan harga grosir yang kurang dari biasanya dan menjual dengan harga yang lebih rendah dari eceran. Jadi ketika toko-toko itu sudah mendagangkan, toko-toko yang menjajakan barang dagangannya dengan diskonnya sangat besar, sebenarnya off price retailers ini muncul ya, atau masuk untuk mengisi gap, untuk mengisi kesenjangan ya harga, yaitu ke ultra low price dan juga high volume. Jadi ini ada gapnya, semacam off price ini mengisi kesenjangan lah antara, kan ada nih retailer yang ngadain diskon gede-gedean, jadi ini masuk gitu. Ketika kita ngadain diskon gede-gedean kan belum tentu tuh untung gitu, ada memang yang retailer yang diuntungkan, tetapi ada yang retailer dia harus menelan rugi gitu. Kemudian pendiskon biasanya membeli dengan harga grosir reguler dan menerima margin yang lebih rendah untuk menjaga harga supaya tetap rendah. Nah, off price retailer ini dapat ditemukan di semua area, mulai dari makanan, pakaian, elektronik hingga perbankan, tanpa ada embel-embel apapun dan juga tanpa adanya diskon. Ada nih 3 jenis utama off-price retailer ya. Yang pertama ada independent, ada factory outlet, dan ada warehouse clubs. Yang pertama ada independent off-price retailers. Ini adalah pengecer off-price yang dimiliki dan dioperasikan secara independen atau sebuah divisi dari perusahaan retail yang lebih besar. Jadi meskipun banyak operasi off-price dijalankan oleh independen yang lebih kecil, sebagian besar operasi pengecer off-price ini memang dimiliki oleh rantai retail yang lebih besar. Contohnya adalah
TJ Maxx ini menjanjikan nama merek dan fashion designer untuk 20-60% dari harga department store. Nah, gimana caranya memenuhi janjinya? Ya, jadi pembelinya ini terus-menerus mencari penawaran. Jadi ketika seorang desainer memproduksi terlalu banyak dan department store ini juga membeli terlalu banyak, kata perusahaan itu, kami bisa masuk dan menegosiasikan harga semurah mungkin, serendah mungkin, dan bisa memberikan penghematan. Oke, kemudian ada factory outlet. Factory outlet adalah operasi off-price retailing yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen dan biasanya membawa barang surplus, dihentikan atau tidak teratur dari produsen. Nah, banyak sih ya outlet yang menawarkan harga sebanyak 50% di bawah eceran. Outlet malls ini sebagian besar terdiri dari manufacturer outlet, value retail center, ya, menggabungkan manufacturer outlet dengan off-price retail store dan juga department store clearance outlet. Banyak outlet mall sekarang ya yang memang menampilkan merek-merek yang high end, merek-merek mewah, merek-merek yang eksklusif seperti Coach, kemudian Ralph Lauren, ya, Dolce Gabbana, kemudian Giorgio Armani, Burberry, Versace gitu. Dan perusahaan sekarang menganggap outlet itu nggak hanya sebagai cara membuang problem merchandise, tetapi sebagai cara tambahan untuk mendapatkan bisnis, ya, sebagai fresh merchandise. Kemudian ada warehouse club, ya, biasa kita tahu dengan wholesale club atau membership warehouses. Banyaklah istilahnya gitu. Ini adalah pengecer harga murah yang menjual pilihan terbatas barang-barang kebutuhan sehari-hari, peralatan, pakaian, dan barang-barang lainnya dengan diskon besar kepada anggota yang memang membayar iuran keanggotaan, bisa tahunan, bulanan, dan lain-lain gitu. Nah, pengecer ini gak hanya narik konsumen yang berpenghasilan rendah yang mencari barang murah untuk produk sederhana, tapi semua jenis pelanggan yang berbelanja di berbagai macam barang, ya, mulai dari kebutuhan hingga yang hanya sekedar shopping atau boros gitu. Jadi ketika kita lihat Costco ini sekarang ini sebagai pengecer terbesar kedua setelah Walmart. Nah, harga rendah ini adalah bagian penting dari persamaan yang dibuat oleh Costco. Tetapi memang yang benar-benar membedakan Costco adalah produk yang dibawanya dan rasa urgensinya yang dibangun ke dalam pengalaman toko yang orang yang belanja ke Costco. Ini ya, di Costco ada warehouse club. Ya, ini adalah perburuan harta karun retail sebenarnya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Karena dimana produk kelas bawah dan kelas atas ini bertemu dengan harga diskon yang sangat besar-besaran.